Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya ini. Jadi sesuai yang teman-teman lihat pada video kali ini, saya akan membahas salah satu serangan ancaman atau ancaman terhadap keamanan cyber, yaitu salah satunya itu adalah SQL injection. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih dalam, jadi peran saya dalam video kali ini itu adalah sebagai seorang defense atau bagaimana nanti kita mencegah agar tidak terjadinya kepada kita serangan SQL injection ini itu sendiri. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kulik apa sih yang dimaksud dengan SQL injection ini. Eh, jadi SQL injection ini adalah salah satu teknik peretasan dengan cara menyalahgunakan celah keamanan yang ada di dalam SQL berbasis data pada suatu aplikasi. Jadi terbentuknya celah tersebut itu akibat input yang tidak difilter dengan benar dalam pembuatannya. Sehingga terciptalah celah yang dapat digunakan, yang bisa disalahgunakan itu pada si peretas atau hacker. Jadi jenis serangan keamanan terhadap aplikasi yang menggunakan database itu eh, so- adalah SQL injection itu sendiri. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke bagaimana sih cara terbaik kita dalam mencegah atau mempertahankan sehingga kita tidak diserang oleh SQL injection ini. Jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang functioning of an SQL injection. Jadi yang pertama itu hacker mengidentifikasi celah atau kerentanan di dalam situs website kita dengan menyuntikkan injection SQL berbahaya melalui input data tersebut. Yang kedua itu permintaan SQL query yang dimana ini divalidasi dan diperintahkan untuk mengeksekusi suatu database. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh si hacker, hacker ini nantinya akan dapat atau diberikan akses untuk melihat dan merekam yang ada dalam database tersebut atau istilahnya bisa jadi seorang database administrator. Jadi apabila hal yang sudah jadi, maka eh, peretasan tidak akan bisa dielakkan. Jadi bagaimana cara kita untuk mencegah atau mengatasi SQL injection ini? Itu di sini sudah saya eh, dapat dari suatu artikel di salah satu mesin pencarian. Itu langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk mencegah SQL injection itu. Itu ada best practice to prevent SQL injection. Itu yang pertama ada limit to use of spatial characters in data. Jadi apa maksudnya? Jadi maksudnya batasi penggunaan karakter khusus dalam data. Jadi pembersihan data yang tidak memadai merupakan faktor lain yang perlu dipertimbangkan saat melindungi diri dari pelanggaran data. Jadi pembersihan data ini menghentikan penggabungan string sangat penting karena penjahat injeksi seksual dapat memanfaatkan pola karakter unik untuk menyerang basis data. Itulah untuk langkah pertama kita untuk mencegah dari serangan SQL injection itu. Dan yang kedua itu ada verify user input. Jadi yang kedua ini ada verifikasi masukan pengguna. Jadi masukan pengguna, verifikasi masukan pengguna ini merupakan langkah awal yang sering digunakan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya injeksi SQL. Sebagai contoh pertama, seseorang harus menentukan pernyataan SQL yang paling penting. Lalu, membuat daftar yang diizinkan untuk semua pernyataan SQL yang dapat diterima. Selanjutnya, membuat daftar yang diizinkan untuk semua pernyataan SQL yang dapat diterima dengan mengabaikan akun yang belum divalidasi. Sehingga integritas data atau manipulated query adalah istilah untuk proses ini. Yang ketiga ada make use of stored procedure in database. Jadi gunakan stored procedure di database. Stored procedure ini adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di database dan bisa dipanggil dari aplikasi. Jadi mereka ini lebih aman dibandingkan membangun query langsung dari input pengguna. Selanjutnya, cara mencegah kita dari serangan SQL injection ini yaitu adalah actively manage patch and update. Jadi aktif mengelola patch dan pembaruan. Pastikan sistem database dan aplikasi selalu diperbarui
vendor dapat sering merilis patch untuk menutup celah keamanan. Karena celah keamanan inilah yang dimanfaatkan oleh si peretas. Yang kelima itu ada implement a web application firewall atau WAF. Jadi gunakan firewall aplikasi web WAF bisa mendeteksi dan memblokir permintaan HTTP berbahaya yang mengandung pola action JSON. Jadi sebagai contoh alat yang dapat kita gunakan itu ada AWS WAF, Cloudflare WAF, dan Mod Security. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mencegah dari serangan actual injection ini, yaitu ada limit the area of attack. Jadi batasi area serangan. Jadi kurangi jumlah tempat dalam aplikasi yang menerima input pengguna yang langsung dikirim ke database. Jadi cara menerapkannya itu sendiri yaitu gunakan hak akses minimum atau least privilege untuk akun database dan hapus fitur yang tidak diperlukan yang bisa dieksploitasi. Jadi semua praktek ini jika kita kombinasikan akan secara signifikan menurunkan risiko terjadinya serangan actual injection kepada kita. Jadi cukup sekian dari saya sebagai peran mungkin defense atau pencegahan pada kita untuk mencegah serangan actual injection ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang atau sangat kurang dipahami. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.